Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Dapur RX. Di video kali ini saya akan share cara membuat martabak manis yang super duper enak, kenyal, berserat panjang, dan lembutnya tahan sampai besok. Ini itu caranya gampang sekali. Saya yakin kalian semua pasti bisa, karena kalian tinggal ikutin saja langkah-langkah berikut ini. Tanpa berlama-lama, yuk! Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan sebelumnya. Dan bahan-bahan ini sedikit beda dengan bahan martabak yang biasanya saya buat selama ini. Ini sedikit kita bermain-main dengan adonan, agak advance sedikit ya. Nah, ini bahan utamanya. Tepung terigu protein sedang 300 gram, air 300 ml, susu bubuk 10 gram, ragi instan sebesar kepala korek api, dan ini bahan tambahannya yang biasanya saya tidak pakai selama ini adalah tepung tapioka 9 gram. Oke, dan semua bahan-bahan ini kita akan racik. Mari kita mulai. Ambil airnya dan masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Masukkan tepung tapiokanya, susu bubuk, tambahkan raginya, dan pemakaian ragi ini wajib bagi pemula ya, supaya nanti martabaknya tidak bantat. Kecuali bagi teman-teman yang tidak suka ragi, yang mana martabaknya mereka lebih suka yang kenyal murni. Tetapi yang saya bikin di sini adalah martabak yang teksturnya kekinian, kenyal tapi ada lembutnya. Dan tekstur seperti ini lebih banyak diterima oleh pasar, lebih laku, lebih disukai kalau memang kita niatnya mau jualan. Memang sih pada mulanya tekstur martabak itu kenyal murni. Tapi seiring dengan waktu ada perubahan permintaan pasar yang harus kita sesuaikan. Oke, sekarang kita masukkan tepung terigunya setengah saja dulu supaya lebih mudah kita mengaduknya ya. Kita aduk sampai tepungnya ini basah semuanya. Tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Kita aduk. Kita bersihkan dulu adonan yang lengket di pinggir-pinggir wadahnya. Dan mari kita mulai mengadon sekarang. Dengan cara kita keruk adonan dari bawah. Kita tarik-tarik ke atas sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Kita lakukan ini dengan pelan-pelan aja ya, santai saja. Jangan tergesa-gesa supaya adonannya lebih rileks. Kita terus melakukan tindakan mengadon seperti ini sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Ya, seperti lem ya, seperti ini kelihatannya lengket satu sama lain. Nah, ini dia. Masih kental sekali. Dan cukup kondisi adonannya seperti ini aja. Lalu kita tutup dan kita istirahatkan selama 3 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, kita buka dan ini kondisi adonannya kental ya. Nih. Kemudian tambahkan gula pasir 50 gram, 2 butir kuning telur, soda kue 1/4 sendok teh, dan tambahkan 2 sendok makan air untuk melarutkan sodanya. Diaduk. Nah, ini adonannya ya, lembut sekali, dan ini sudah siap untuk kita panggang. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Tes panas loyang dengan meneteskan sedikit air di pinggir loyang. Lalu kita tuang adonan ke dalam loyang dengan merata, kira-kira tingginya dari dasar loyang 3-4 mm. Bentuk pinggiran martabaknya.
Lalu besarkan kembali apinya. Dan kita panggang martabaknya. Kita tunggu beberapa saat sampai adonannya mengembang dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya. Setelah gelembung-gelembungnya hampir merata di seluruh permukaan martabaknya, lalu kita taburkan gula pasir. Taburkan gulanya dengan merata ya. Dan kecilkan kembali apinya. Dan tutup martabaknya. Jangan lupa sekali-sekali dibuka, dilihat untuk mengontrol tingkat kematangannya. Setelah martabaknya sudah matang, lalu segera diangkat dari loyang. Taruh martabaknya di atas telenan lalu ditutup kira-kira setengah sampai 1 menit. Kemudian dibuka dan dipoles dengan margarin. Berikan topping sesuai dengan selera. Di sini saya memberikan keju ya. Kemudian tambahkan susu kental manis. Bagi yang tidak begitu suka rasa manis yang berlebihan, susu kental manis ini boleh dikurangin atau di skip saja ya. Kita lipat martabaknya, kemudian kita rapikan. Oke, kemudian kita poles lagi bagian atasnya dengan margarin. Sebentar saya pindahkan dulu kameranya ya, supaya lebih jelas. Sekarang kita potong-potong martabaknya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dan usahakan memakai pisau yang tajam ya, supaya nanti waktu memotongnya tidak belepotan dan hasilnya lebih rapi dan visualnya lebih menarik. Cara motongnya seperti ini, ditusuk dulu kemudian dipotong seperti menggergaji. Oke, martabaknya sudah jadi dan ini hasilnya, rapi, cantik, dan menarik. Sama persis dengan martabak yang dibuat oleh abang-abang di kaki 5. Tidak ada bedanya. Demikianlah saya buat tutorial video ini dengan terbuka tanpa ada yang disembunyikan atau yang ditutupi, supaya teman-teman juga bisa membuatnya di rumah atau bisa bekal pengetahuan bagi teman-teman yang niat untuk mau jualan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tolong ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.